Dari poin-poin yang diciptakan dari Raperda ini begitu Pak, salah satunya apakah juga menyoal atau mungkin membahas jika ada bentrok sesama ormas, karena memang Jawa Timur ini kita juga masih sering menjumpai Pak ya yang hal-hal semacam itu. Halo, balik lagi barengan Aulia di sini, masih di Golkar Jatim TV. Seperti biasa, judul-judul dari Golkar Jatim TV ini pasti keren-keren, dan pembahasan kali ini harus banget ditonton khususnya buat anak muda karena kita bakal ngebahas soal Raperda Ormas. Hari ini kita sudah kedatangan Bapak Istu Hari Subagio selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Halo Pak Istu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Pak Istu sangat luar biasa. Sekarang melalang buana ke politik, dulu sebelumnya ada di militer ya Pak ya? Betul. Gimana nih Pak, kok dari militer geser ke politik gitu? Baik, saya nyampaikan salam dulu gitu ya. Boleh, silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu untuk para pemirsa. Widih, salam sehat selalu ya Pak ya. Jangan lupa menerapkan 3M. Oke Pak. Ini kan akhirnya terjun ke politik Pak ya. Udah berapa tahun di politik Pak Istu? Ya, alhamdulillah saya selesai sebagai militer itu tanggal 31 Desember 2016. Oke, baik, berarti udah jalan 6 tahun ya Pak ya. Ya. Lalu akhirnya memilih bergeser ke politik. Apa nih Pak? Biasanya kan ada cerita unik atau mungkin apa ya? Ada sesuatu yang akhirnya membuat oke, saya harus di politik nih. Ya, jadi saya kan begitu selesai pensiun, ya sebetulnya tahun 2017 awal Januari Mbak. Karena umur saya tepat 58 itu tanggal 31 Desember, sehingga 1 Januari baru selesai. Nah, saya padahal pemilu kan 2019. Iya. Nah, saya berpikir ada memang om saya yang berkecimpung di politik, sehingga saya lihat salah satu untuk cari kegiatan saya lebih baik di politik yang memang dulunya saya dilahirkan ini juga dari keluarga-keluarga yang notabene juga dari Partai Golkar kebetulan. Oke, dari Partai Golkar. Jadi dari masa muda memang sudah mengetahui seperti apa seluk-beluk dunia politik ya Pak ya? Ya, betul. Jadi sedikit banyak selama saya dinas di teritorial, saya juga sering di teritorial, mulai dari Komandan Kodim juga, Komandan Korem, sampai di Pangdam Pak. Luar biasa. Tentunya kan juga selalu berkecimpung dengan dunia-dunia luar yang notabene banyak mirip-mirip perpolitikan lah. Cuma kalau kita kan politik negara. Iya, betul Pak. Oke, baik. Saat menjadi Pangdam begitu, otomatis kan juga sempat keliling ke berbagai daerah di Indonesia melihat bagaimana peta geografi politik khususnya di Indonesia. Sangat berbeda pastinya tiap daerah. Ya betul. Apalagi saya justru waktu Komandan Korem juga saya di Manado Mbak. Tipologinya juga jelas lain. Kemudian jadi Pangdam di Medan, ketemu juga orang-orang Medan yang notabene juga keras-keras, tetapi insya Allah hampir sama dengan Jawa Timur, terbuka, keras. Nah, ini tidak menyulitkan bagi kami untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai tugas pokok sebagai Panglima. Luar biasa, luar biasa sekali Pak Istu kali ini, dan memang kenapa hari ini saya meminta untuk para pemirsa dari Golkar Jatim TV untuk menyaksikan tayangan ini, karena saat ini Komisi A DPRD Jawa Timur sedang getol-getolnya untuk membahas Raperda Ormas. Beberapa dari masyarakat Jawa Timur khususnya anak muda pasti tergabung dengan Ormas. Nah, kenapa sih Pak dari sekian banyak gitu ya, mungkin banyak sekali problemnya Jawa Timur, khususnya hal-hal yang dibidangi oleh Komisi A. Kenapa harus Raperda Ormas gitu yang dibahas atau menjadi menjadi tugas utama dari sekian banyaknya perda yang harus dibahas gitu? Ya, saya ulangi Mbak, sebetulnya bukan baru perda itu, cuma sekarang gilirannya perda Ormas yang kita bahas bahas, dan ini pun sebetulnya atas perintah konstitusi. Dimana kalau kita lihat di
Di Undang-Undang Dasar pasal 1 jelas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya. Kemudian di pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Betul. Dan itu sebetulnya sudah dijabarkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maaf tadi Nomor 17 Undang-Undang Nomor 13 diperbarui dengan Undang-Undang 16 Nomor 7 Tahun 2017 sebagai penetapan Perpu Nomor 2 2017. Di pasal 40 di situ itu disampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Nah, sehingga berangkat dari situ Komisi A merasa perlu untuk segera menindaklanjuti dan dikaitkan dengan di Jawa Timur yang dinamika ormasnya sangat luar biasa, betul Mbak. Jadi kami sempat dapat berdiskusi dengan Kesbangpol Provinsi bahwa di Jawa Timur itu sudah hampir 12.000 yang notabene macamnya, terus kemudian tipikalnya lain-lain. Iya, 12.000 organisasi masyarakat dan semuanya berbadan hukum. Ya itu yang menjadi masalah kan, ada yang sudah berbadan hukum, ada yang hanya SKT, dan hanya ada yang berdiri saja gitu ya Pak ya. Hanya apa namanya tidak jelas. Nah, inilah perlunya kita mengadakan suatu peraturan daerah yang nantinya bisa untuk pedoman bagi semua ormas yang ada. Oke, baik. Saya ini ingin menanyakan, mungkin ini juga pertanyaan banyak masyarakat Pak. Kenapa sih harus ada Raperda Ormas begitu? Kenapa ormas ini harus ditertibkan? Padahal kan kalau kita berbicara soal Indonesia sebagai negara demokrasi, harusnya rakyatnya tuh berhak untuk membuat serikat, mendirikan suatu komunitas begitu. Artinya kan ketika harus disahkan secara hukum, harus berbadan hukum, mungkin mereka mikirnya kenapa sih harus gitu, kan ribet dan sebagainya gitu. Gimana nih Pak? Jadi ya memang Pak, ini selama saya kunjungan kerja ke daerah-daerah, ya memang banyak pertanyaan itu. Saya pikir juga sensitif dan itu wajar. Tapi setelah kita berikan pengertian bahwa itu juga merupakan perintah konstitusi yang notabene juga untuk yang jelas maksud dan tujuan kita pembuatan perda jelas, yaitu untuk membuat organisasi masyarakat di Jawa Timur ini berkualitas dan bisa bermutu, terus diawali dengan SDM yang bagus sehingga bisa bermitra dengan pemerintah, bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Jadi memang seperti itu ya. Memang harusnya organisasi masyarakat itu tidak hanya berdiri tapi juga membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang menjadi program kerja pemerintah begitu Pak ya, mendampingi itu yang kita harapkan memang di sana. Lalu untuk berbadan hukum, kenapa label berbadan hukum untuk ormas itu dianggap penting Pak? Nah, saya pikir justru eksistensi suatu ormas apabila ingin organisasi tersebut ingin maju sesuai visi misi yang dibuat, ya lebih baik berbadan hukum sehingga dia punya perlindungan, pergerakannya selalu dilindungi. Apabila ada masalah dia punya hak untuk minta bantuan hukum juga kan gitu. Baik, jadi seperti itu alasannya itu kenapa ketika kalian mungkin akan mendirikan suatu organisasi masyarakat atau mungkin komunitas seperti itu Pak ya, itu kenapa pentingnya harus disahkan dan juga berbadan hukum. Poin-poin yang menjadi pembahasan dari Raperda Ormas ini apa saja sih Pak? Jadi gini, sebetulnya ini kan juga sebetulnya sudah ada sebelum ada perda pun sudah dilaksanakan. Sudah ya seperti saya sampaikan pada artinya ada poin-poin pembaruan. Pengalaman saya pada saat Komandan Kodim pun kita kan sudah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan ormas-ormas yang ada, dan buktinya juga bisa jalan kan gitu. Ya ini cuma diperdakan sehingga nanti kita bisa melalui pemberdayaan ini kan bisa melalui fasilitasi kebijakan. Sehingga kalau dimungkinkan ormas itu diperlukan pedoman payung hukum, kita sudah buatkan yaitu perda ini. Kemudian melalui peningkatan maupun penguatan kapasitas kelembagaan, itu biar
organisasi kemasyarakatan itu berkualitas, terus biar ada pedoman-pedoman yang ada, nanti kita sampaikan di sana semuanya. Dan tentunya kan itu nanti kita sosialisasikan. Dan lebih jelas lagi kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Iya, oke. Jadi memang penting agar ormas tidak hanya sekedar berdiri tapi juga berkualitas dan juga pasti bisa membantu pemerintah Pak ya dalam program-program dari pemerintah sendiri. Ya betul Mbak, itu yang kita harapkan. Oke, baik. Saya juga sempat mendengar kabarnya Raperda ini Jawa Timur pertama kali se-Indonesia ya Pak ya? Ya setahu saya demikian, karena memang selama ini saya masih dalam taraf belanja masalah kemarin, kita mengadakan kunjungan di luar provinsi, bahkan kita sempat mendengar di Provinsi Kepri kemarin ada, setelah kita datangi dan kita belanja masalah di sana, ternyata di sana juga belum, dan bahkan mengharapkan Jawa Timur ini bisa selesai dan nanti akan menjadi contoh bagi provinsi lain. Ada target selesainya kapan Pak untuk Raperda ini? Ya insya Allah ini kita kan sedang mengadakan diskusi-diskusi FGD, kemarin kita adakan di Malang, di Batu, kemudian di Madiun, dan kita juga belanja masalah, cari informasi juga di kabupaten kota yang menghadirkan ormas-ormas yang ada di tempat. Itu banyak masukan-masukan juga. Ya mudah-mudahan nanti tinggal kita finishingnya diadakan public hearing, yang rencana juga ormas-ormas yang besar akan kita undang dalam rangka finalisasi, dan juga Kesbangpol sebagai subjeknya nanti pengguna di kabupaten kota kita undang, sehingga ada masukan-masukan yang komprehensif. Ya nanti kalau sudah melalui finalisasi pengharmonisan yang mendatangkan para institusi yang terkait, ya insya Allah nanti kita paripurnakan ya bulan pertengahan tahun atau Agustus September. Ya. Saya sempat buka websitenya dari DPRD Jawa Timur Pak. Terus saya lihat beberapa berita, memang agendanya dari Komisi A sendiri berkeliling beberapa daerah. Salah satunya saya sempat lihat ada Jombang begitu untuk Raperda ini begitu. Artinya kan ada beberapa daerah yang dikunjungi di Jawa Timur untuk melihat bagaimana kegiatan ormasnya nih Pak. Betul. Ada hal yang menarik tidak, atau ada temuan-temuan khusus begitu yang akhirnya terciptanya poin-poin dari Raperda Ormas ini? Ya betul Mas, Mbak. Jadi justru kita masing-masing kabupaten kota, walaupun di Jawa Timur ini kan kondisi yang dihadapi lain-lain. Nah, ya memang ada beberapa hal yang masukan, diantaranya salah satunya justru bagaimana cara pendaftaran, itu yang menjadi pertanyaan. Terus kemudian pelaporan, karena ada beberapa ormas yang sampai detik ini kan sudah ada tapi nggak pernah melaporkan, nggak pernah mendaftarkan diri. 12.000 Pak, banyak banget itu. Dan yang lebih penting lagi kan bagaimana pendanaannya, itu yang organisasi yang orang-orang yang sudah terkumpul yang dalam rangka pendaftaran tapi belum sempat mendaftarkan, ya pertanyaannya di sekitar itu. Oke, baik. Ini pertanyaan saya sebagai orang awam ya Pak ya. Kan nantinya jika Raperda ini mungkin akan disahkan begitu Pak ya, sudah menjadi disahkan begitu, apakah menyoal pendanaan ada peran dari pemerintah? Ya, ini juga menjadi catatan bagi kita. Jadi nantinya justru dalam pemberdayaan itu kan kita secara bergilir dan diseleksi oleh Kesbangpol mana-mana yang perlu disubsidi, mana-mana yang di. Tapi anggaran ormas itu ada ya Pak ya? Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena keterbatasan kemampuan juga. Jadi yang mempunyai kegiatan yang dalam rangka meningkatkan tadi pemberdayaan tadi tentunya yang akan didukung. Yang akan didukung. Baik, dari poin-poin yang diciptakan dari Raperda ini begitu Pak, salah satunya apakah juga menyoal atau mungkin membahas jika ada bentrok sesama ormas, karena memang Jawa Timur ini kita juga masih sering menjumpai Pak ya yang hal-hal semacam itu. Ya tentunya itu pasti nanti di Perda sana ada sifatnya memberikan fasilitasi bagi ormas-ormas yang
baik itu konflik internal maupun konflik eksternal. Iya. Itu ada nanti kita masukkan juga di salah satu pasalnya juga. Oke. Lalu jika nantinya perda ini juga disahkan begitu Pak, bagaimana dengan kondisi ormas-ormas yang tidak berbadan hukum atau mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan sesuai dengan perda tadi Pak? Apakah harus membubarkan dirinya atau bagaimana, atau nanti akan ada sanksi jika tidak segera berbadan hukum? Tidak seperti itu Mbak, barangkali ya nanti kita secara persuasif, kalau memang organisasi kemasyarakatan itu masih dianggap baik dan perlu dibentuk lagi, tentunya kita fasilitasi dan kita berikan penjelasan untuk barangkali sesuai mekanisme yang ada kita daftarkan, dan kita nantinya kalau setelah dapat SKT terus kemudian secara aktif memberikan pelaporan dan sebagainya baru kita perdayakan. Tadi Bapak sempat mengatakan kalau dari tiap-tiap daerah begitu pasti rata-rata yang sering ditanyakan bagaimana syarat berdirinya begitu. Tapi sebenarnya syaratnya seperti apa sih Pak? Jika saya nih misalnya saya mau mendirikan suatu ormas gitu, syaratnya apa? Poinnya apa? Saya pikir syarat yang mutlak nomor satu harus berdasarkan Pancasila. Iya. Dan siap untuk mendukung pemerintah menjaga negara kita kesatuan ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Hal-hal yang lain saya pikir hampir sama lah untuk kebaikan semuanya. Oke. Sebagai contoh ya kita tidak bersedia untuk tidak ikut menjaga persatuan dan kesatuan dan sebagainya, tentunya normatif saja gitu. Syarat-syaratnya normatif saja sebenarnya Pak ya. Sulit, ya. Oke, untuk kepengurusan sistem pengurusannya nanti bagaimana Pak untuk membuat ormas ini akhirnya menjadi badan hukum? Saya pikir kalau badan hukum contohnya kan juga banyak Pak. Jadi kalau badan hukum ya ke notaris saja langsung didaftarkan di Menkumham kan nanti bisa jadi. Prosesnya seperti itu ya Pak ya? Prosesnya seperti itu. Artinya dari Raperda ini sebenarnya tidak banyak hal yang berubah ya Pak ya? Tidak banyak, justru untuk pedoman, untuk memberikan arah biar semuanya itu berjalan dengan baik saja. Betul, memang harus berjalan dengan baik karena tadi sempat dikatakan bahwa ada 12.000 ormas di Jawa Timur. Kalau tidak terorganisir dengan baik nanti bagaimana begitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, ketika ke daerah-daerah begitu pesan-pesan apa Pak yang disampaikan kepada organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut? Ya tentunya justru kita memberikan masukan bahwa nanti kita minta apa-apa yang perlu dijembatani dan tidak seperti yang disampaikan pada awal Mbak tadi, kita istilahnya mengebiri demokrasi dan sebagainya. Justru kita menyalurkan apa-apa dan kita siap untuk beriringan sama-sama sejajar membangun negara kita yang kita cintai. Oke, baik. Ini karena waktunya juga nggak panjang nih Pak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang saat ini aktif di organisasi masyarakat atau mungkin akan mendirikan organisasi masyarakat begitu? Ya kepada rekan-rekan yang sudah berkecimpung di organisasi kemasyarakatan, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, bersama-sama kita mengisi kemerdekaan ini, membangun negara dan bangsa sampai dengan tercapai apa yang diinginkan oleh negara kita. Oke, pesan yang sangat luar biasa ya Pak. Pak Is itu juga aktif di Perbakin ya Pak ya? Ya. Kemarin saya sempat ada lomba kan Pak ya? Ya, jadi saya alhamdulillah diminta untuk jadi ketua umum Perbakin Jawa Timur. Luar biasa. Dan alhamdulillah melalui musda kemarin juga terpilih kemarin. Berarti kalau mau latihan tembak-tembak bisa langsung. Boleh. Iya. Jadi anggota dewan juga banyak yang latihan. Banyak latihan ya Pak ya. Latihannya di mana ini Pak? Di depan di Surabaya. Di depan Kodam. Jadi di depan Batalion 500. Iya. Di sana ada Perbakin, lapangan Perbakin itu lengkap Pak. Mau nembak pistol di sana ada, senjata panjang juga ada. Laras panjang juga ada Pak ya. Ini kalau masyarakat awam nih Pak mau belajar tembak, mau latihan tembak lewat Perbakin gitu harus gimana dulu nih Pak? Ya nggak apa-apa. Nanti yang semacam kita kemarin kan banyak yang baru juga. Harus ada ngurus apa gitu Pak? Enggak, yang penting datang saja. Nanti syukur-syukur kalau dari Sabtu saya biasanya ngantar di sana. Kalau nggak ada kegiatan kedewanan saya ngantar di Perbakin. Ya kemarin ada beberapa rekan ingin jadi anggota, ya saya suruh melatih. Di sana ada pelatih profesional. Nah, nanti disuruh melatih dulu bagaimana memperlakukan senjata itu, kemudian sampai bisa nembak.
Dan nanti kalau sudah bisa nembak ya baru saya kasih untuk mengurus KTA-nya. Oke, kalau udah jadi anggota perbakin gitu, untuk senjata-senjata gitu berarti diperbolehkan untuk membawa atau gimana nih Pak? Karena enggak, ini saya sebagai masyarakat awam aja sering menjumpai kok ada orang-orang yang megang walaupun mungkin bukan senjata api, senjata angin gitu Pak ya misalkan nih. Ini gimana nih Pak? Jadi di perbakin kan ada bidang-bidang Pak. Iya. Salah satunya bidang target, itu bidang tembak sasaran itu yang dilombakan. Terus kemudian ada tembak reaksi, itu juga menggunakan senjata api. Terus kemudian juga bidang berburu. Nah, bidang berburu ini juga melaksanakan perburuan hama biasanya. Tapi walaupun hama itu juga ada aturannya, tidak boleh punah, Pak. Nah, kembali lagi kepada tadi senjata-senjata itu setelah latihan harusnya digudangkan. Nah, kalau toh ada yang membawa itu yang seperti kemarin terjadi itu ya itu senjata bukan senjata standar perbakin gitu ya. Jadi untuk masyarakat awam yang memang mau belajar tembak bisa langsung ke sana Pak ya, terbuka untuk umum siapapun masyarakat Jawa Timur ya. Kita sebanyak mungkin cari anggota perbakin. Baik. Terima kasih banyak Pak Istu untuk waktunya. Sama-sama Mbak. Lupa untuk like, subscribe, dan komen di Golkar Jatim TV. Terima kasih banyak Pak Istu untuk waktunya. Sama-sama Mbak. Dah.